Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa. Berikut ini akan dijelaskan tentang mekanika fluida untuk fluida bergerak. Yang akan dijelaskan dalam bagian ini adalah yang pertama tentang pendahuluan, kemudian yang kedua tentang debit aliran fluida, kemudian yang ketiga adalah hukum kontinuitas, kemudian yang keempat adalah teorema Torricelli, sedangkan yang kelima hukum Bernoulli, dan yang keenam adalah penerapan hukum Bernoulli, serta dilengkapi dengan soal latihan. Kita akan awali dengan pendahuluan bahwa mekanika fluida untuk fluida bergerak itu intinya bahwa zat cair itu mengalami aliran atau ada aliran dari zat cair. Nah, selanjutnya bahasan di dalam mekanika fluida ini untuk fluida bergerak adalah pengertian debit dari aliran fluida. Jika fluida mengalir melalui suatu pipa dengan kecepatan rata-rata alirannya sebesar V dan luas penampang pipa A, maka dalam waktu T detik, tiap bagian fluida akan menempuh jarak sejauh SV kali T. Volume fluida yang berpindah sepanjang S sama dengan V kali T tersebut itu sebesar A kali V kali T, di mana A adalah luas penampang. Volume fluida yang dialirkan setiap detik disebut dengan debit fluida. Jadi dituliskan debit fluida adalah delta V per delta T, di mana delta V volumenya, yaitu luas penampang kali kecepatan kali delta T waktu dibagi dengan delta T waktu. Jadi kalau kita ringkas, maka debit aliran itu sama dengan A kali V, di mana A adalah luas tampang lintang dari pipanya, kemudian V adalah kecepatan. Satuan dari debit aliran adalah meter kubik per detik, kemudian luas penampang pipa dalam meter kuadrat, dan kecepatan aliran fluida adalah meter per second. Nah, ini digambarkan. Kalau ini pipa, luas penampangnya adalah A1, kemudian alirannya V1, kemudian di sini luas permukaan dari pipanya berubah menjadi A2, ini kecepatannya V2. Maka debit pada aliran kiri dengan kanan tentu saja harus sama. Demikian para pemirsa pengertian dari debit. Berikutnya adalah hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas menjelaskan bahwa jika sebuah pipa yang terdiri dari dua penampang yang luasnya berbeda, maka debit aliran pada masing-masing pipa sama besar. Dituliskan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, di mana A1 adalah luas tampang lintang pipa 1 dalam meter kuadrat, V1 adalah kecepatan alir fluida pada pipa 1 satuan meter per detik, sedangkan A2 adalah luasan tampang lintang pipa 2 dalam satuan meter kuadrat, kemudian V2 adalah kecepatan alir fluida pada pipa 2 dalam satuan meter per second. Nah, di dalam pengertian hukum kontinuitas, maka A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Artinya debit pada pipa yang besar itu harus sama dengan debit pada pipa yang kecil. Kita akan kembali untuk melengkapi bahasan ini, yaitu dengan beberapa contoh penyelesaian para pemirsa. Kita kembali ke debit aliran fluida. Contoh yang pertama, pompa listrik memompa air melalui pipa dengan tampang lintang 20 cm kuadrat. Kecepatan mengalir air melalui pipa tersebut sebesar 2 meter per second. Hitunglah debit air melalui pipa tersebut. Kemudian yang kedua, B, jika pipa mengalirkan air ke bak toren di atas ini dengan kapasitas 2,4 meter kubik, berapa lama bak akan penuh? Jadi ini pompanya, kemudian ini mengalir masuk ke dalam tangki.
Kemudian tampang lintang dari pipanya 20 cm kuadrat. Kecepatan mengalirnya 2 meter per second. Penyelesaian soal ini, para pemirsa, kalau kita ringkas, berarti diketahui A sama dengan 20 cm kuadrat, dijadikan meter kuadrat menjadi 20 kali 10 min 4. Kemudian kecepatan alir jam pipa 2 meter per second. P volume dari tangki ini 2,4 meter kubik. Waktu untuk memenuhi berapa? Debit air itu sama dengan A kali V. A-nya 20 kali 10 min 4, ini luas penampang. Kemudian V kecepatan alirnya 2 meter per second, maka debit airnya adalah 4 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3 per detik. Nah, dengan debit ini, Q sama dengan V per T, sebesar 4 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per detik, maka volume V per waktu itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3 per second. Nah, kalau luas tangki 2,4 kali 10 pangkat 3 per detik volumenya sama dengan 4 kali 10 min 3, maka T waktu diperlukan untuk memenuhi tangki tersebut sama dengan 2,4 dibagi 4 kali 10 min 3 per detik atau 600 detik. Jadi kalau kita jadikan menit, T-nya sama dengan 10 menit. Itu waktu untuk memenuhi dari pompa ini ke toren atau ke tangki yang berada di atas. Demikian para pemirsa. Untuk contoh nomor 2, kita akan bahas tentang kontinuitas. Sebuah pipa dengan diameter 50 cm disambung dengan pipa kecil diameter 20 cm. Jika kecepatan alir pada pipa berdiameter 50 cm sebesar 10 meter per second, hitung kecepatan alir pada pipa berdiameter 10 cm tersebut. Selanjutnya, hitunglah debit air yang keluar dari ujung pipa. Nah, ini pipa besar, luasnya A1. Ini pipa kecil, luasnya A2. Kecepatan alir di pipa 1 A1, kecepatan alir di pipa 2 A2. Maka dari hukum kontinuitas, A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, dari diameter D1 sama dengan 50 cm, maka jari-jarinya adalah setengahnya 25 cm. Diameter pipa kecil 20 cm, maka jari-jarinya setengahnya 10 cm. Nah, kemudian dari hukum kontinuitas A1V1 sama dengan A2V2, A-nya adalah luas, berarti sama dengan luas lingkaran, pi R1 kuadrat kali V1 sama dengan pi R2 kuadrat kali V2. P-nya bisa diringkas, jadi tinggal R1 kuadrat kali V1 sama dengan R2 kuadrat kali V2. R1-nya 25, R2-nya 10, V1-nya 10, V2 akan kita cari. Dari persamaan ini akan diperoleh V2-nya sebesar 62,5 meter per second. Nah, ini adalah kecepatan alir pada pipa kecil. Sedangkan debitnya kita bisa cari dengan persamaan Q sama dengan A2 kali V2. A2-nya sama dengan PR2 kuadrat. V2-nya sudah dihitung 62,5 meter per second. Kalau kita hitung ketemunya debit aliran adalah 19643 meter pangkat 3 per detik. Demikian para pemirsa, contoh nomor 2. Kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu teorema Torricelli. Teorema Torricelli menjelaskan bahwa kelajuan fluida yang menyembur keluar dari lubang yang terletak pada ketinggian H atau jarak H di bawah permukaan atas fluida dalam tangki sama dengan kelajuan yang diperoleh sebuah benda yang jatuh bebas dari ketinggian H. Nah, jadi kelajuan air saat keluar dari lubang P dari persamaan gerak jatuh bebas, P sama dengan akar 2GH. Rinciannya bisa dibahas di gerak jatuh bebas.
Kemudian waktu jatuhnya dari keluarnya air sampai di bawah itu sama dengan T akar 2H min H dibagi G, di mana H ini adalah tinggi permukaan air, sedangkan H kecil adalah jarak lubang terhadap permukaan atas air. Nah, sedangkan ketika dia keluar dari lubang sampai di bawah, itu jarak mendatar jatuhnya air itu sebesar R sama dengan 2 akar H dikalikan H besar min H kecil. Di mana H besar sekali lagi ketinggian air dari puncak sampai bawah, sedangkan H kecil adalah posisi lubang terhadap permukaan air yang di atas. Sedangkan R adalah posisi mendatar jatuhnya air sampai di dasar. Sebagai contoh para pemirsa, sebuah toren tangki air tingginya 1,8 meter, jadi ini tingginya di atas menara. Kemudian toren diletakkan di atas menara ketinggiannya 5 meter. Jadi 5 meter adalah dari dasar sampai posisi tangki. Nah, pada bagian atas alas toren ini terdapat lubang keluarnya air. Jadi air keluar dari dasar toren. Hitunglah yang pertama kelajuan keluarnya air dari lubang toren. Kemudian B adalah waktu jatuhnya air sampai di tanah. Kemudian C posisi mendatar jatuhnya air di tanah. Jadi R-nya ini berapa? Kalau ini kita analogikan, maka H besar ini sama dengan tinggi menara plus tinggi airnya. Sedangkan H kecil adalah ketinggian dari tangki yang ada di atas menara. Penyelesaian dari soal ini, para pemirsa, berarti H kecilnya sama dengan 1,8, kemudian H2-nya adalah 5 meter. Nah, maka H besar itu sama dengan H plus H2. Jadi 5 meter ditambah 1,8. Jadi sama dengan 6,8. Jadi penyelesaian yang pertama, kelajuan air itu pakai persamaan V sama dengan akar 2 GH. Akar 2, G-nya 10, hanya 1,8. Ketemunya 6 meter per second. Nah, kemudian waktu jatuhnya kita menggunakan persamaan yang kedua, T sama dengan akar 2 H besar min H kecil per G. Jadi 2 H besar sama dengan 6,8, H kecilnya 1,8, G-nya diambil 10, dibulatkan. Kalau kita hitung T akar hasilnya sama dengan 1 detik. Sedangkan posisi jatuhnya air di dasar itu menggunakan persamaan yang ketiga, R sama dengan 2 akar H kecil kali H besar min H kecil. Jadi sama dengan akar 2 H 6,8 dikurangi H kecil 1,8 dikalikan 1,8 diakarkan. Kalau kita hitung ketemunya 6 meter. Itu posisi jatuhnya air di dasar dari keluarnya air di atas menara. Demikian para pemirsa terkait dengan teorema Torricelli untuk menghitung kecepatan air dan jatuhnya air serta waktu ketika air jatuh sampai di dasar. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan dengan video yang kedua untuk bahasan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.